Halo semuanya, balik lagi bareng gue di Opsiana Podcast. Di episode kali ini gue bakal bahas tentang studi kasus, di mana di studi kasus kali ini gue bakal bahas sebuah aplikasi di bidang kesehatan yang saat ini lagi booming. Berhubung sekarang Indonesia juga sedang diguncang dengan virus corona, di mana udah ada 2 korban yang terjangkit. Semoga episode kali ini dan juga aplikasi yang akan gue bahas kali ini dapat membantu kita sebagai bentuk pertolongan pertama, bukan cuma di corona ya, tapi untuk penyakit-penyakit lainnya yang mungkin akan terjadi di masa depan nanti. Oke, jadi di episode kali ini gue pengen bahas studi kasus tentang Halo Dokter. Tunggu dulu Win, gue pernah dengar sih tentang Halo Dokter, tapi Halo Dokter itu sebenarnya apaan? Halo Dokter itu adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan kita sebagai pasien untuk berhubungan dengan dokter via channel digital. Oke, berhubungan dengan dokter secara digital. Contohnya gimana, Win? Contohnya, kita itu bisa chat secara langsung dengan dokter yang kita inginkan. Kedua, kita juga bisa buat janji untuk ketemu dengan dokter tersebut sehingga kita bisa konsultasi secara langsung. Dan memang kedua fitur yang gue sebutkan tadi itu adalah fitur utama dari aplikasi Halo Dokter. Aplikasi Halo Dokter ini tersedia di beberapa platform. Yang pertama itu via web, kalian bisa akses lewat browser kalian. Yang kedua, kalian bisa download di Google Play untuk device Android kalian, dan juga yang buat yang iOS bisa di-download langsung di App Store. Artinya, aplikasi Halo Dokter ini sudah tersedia untuk multi platform. Dan seperti biasa, tak kenal maka tak sayang, gua akan menjelaskan tentang latar belakang dari terbentuknya Halo Dokter ini. Jadi, Halo Dokter ini diciptakan atau mulai berdasarkan masalah yang sebenarnya dialami oleh co-founder dan juga direktur Halo Dokter itu sendiri, yaitu Ibu Suci Arumsari. Di mana Ibu Suci ini dia itu pernah didiagnosa ya menderita sebuah penyakit genetik yang bisa dibilang tergolong langka, dan penyakit itu berhubungan dengan bagian tulang belakang dia. Lalu masalahnya adalah dia itu sulit sekali ya mencari dokter yang sesuai atau yang tepat untuk kesembuhannya itu, dan dia itu butuh 4 tahun. Oke, bayangin 4 tahun buat cari dokter yang sesuai dan yang tepat. Memang sih nggak diceritain gimana perjalanan dia buat nyari dokter, tapi kalau kita berasumsi sedikit, kita asumsinya udah beberapa kali dia ganti dokter, berarti udah berapa rumah sakit yang dia datengin dan berapa biaya yang udah dia keluarin untuk mencari dokter yang pas. Kemudian berdasarkan pengalaman tersebut ya, Ibu Suci ini bersama dengan CEO Halo Dokter, Bapak Nathanael Faibis, akhirnya mendirikan Halo Dokter di tahun 2014. Di mana harapannya itu dengan adanya Halo Dokter, orang-orang bisa minimal bisa mencegah atau harus tahu bagaimana bertindak ketika mereka menderita sebuah penyakit. Menurut gua ini adalah latar belakang yang cukup kuat, berhubung ya di Indonesia itu orang-orang masih kurang pengetahuan tentang pertolongan pertama ketika seseorang mengalami sebuah penyakit. Apalagi kalau penyakit yang datangnya secara tiba-tiba, mungkin seperti stroke atau serangan jantung. Karena gue pernah baca artikel kesehatan di mana orang-orang itu ketika mengalami penyakit yang mendadak seperti serangan jantung ataupun stroke, kesempatan hidupnya itu bergantung pada salah satunya pada pertolongan pertama yang diberikan. Makanya dengan adanya Halo Dokter ini bisa menjadi jawaban ketika orang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan ketika punya teman atau mungkin punya keluarga yang mengalami penyakit seperti itu. Kemudian untuk mencegah atau pencegahan terhadap penyakit yang diderita, menurut gue ini cukup masuk akal. Kenapa? Karena ketika kita menderita sebuah penyakit pasti ada gejala yang kita alamin. Dan apabila gejala yang kita alami itu masih tergolong ringan, tapi kan kadang mengganggu kehidupan atau produktivitas kita ya. Dan ketika kita mengalami gejala-gejala tersebut, mungkin gejala yang tidak biasa kita rasakan, mulai tuh kita iseng-iseng buat nyari gejala tersebut di Google, dan alhasil muncullah nama-nama penyakit yang aneh-aneh dan cenderung bisa dibilang random sih. Gue pun pernah mengalami hal seperti ini, makanya gue tahu banget. Dan itu membuat kita parno.
Dan dengan adanya Halo Dokter ini kita bisa konsultasi langsung dengan dokter yang memang punya ilmu di bidang kesehatan dan mereka lebih paham lah gejala-gejala yang kita alamin. Kita bisa berkonsultasi langsung dengan dokter tersebut. Bahkan kalau misalnya kalian merasa udah jelas nih sakitnya di mana, mungkin di bagian perut, berarti mungkin pencernaan. Kalian bisa langsung konsultasi dengan dokter spesialis yang punya ilmu lebih dalam tentang bagian organ tersebut. Sehingga kalian itu bisa dibilang nggak self diagnose aja gitu. Dan dengan adanya Halo Dokter ini pun memungkinkan kita untuk langsung tanya bagaimana cara pencegahan atau mungkin cara mengobati penyakit yang kita derita. Kalau memang ternyata gejalanya itu hanyalah gejala penyakit ringan. Dan juga dokter pun bisa memberikan solusi langsung kepada kita kalau memang kita itu harus bertemu dengan dokter spesialis. Sehingga secara tidak langsung membantu kita untuk menghemat biaya. Karena kan kalau dulu itu ketika kita mungkin merasa gejala-gejala penyakit, pilihannya cuma dua. Enggak ke dokter lalu minum obat-obat rumahan alias obat generik gitu, atau ke dokter, dapat resep dokter, dan kalau itu penyakit ringan tetap bayarnya mahal. Sedangkan dengan adanya Halo Dokter ini, pilihannya itu kita bertambah di mana kita bisa konsultasi dulu secara murah dan juga ringan, sehingga kita bisa mendapatkan solusi terbaik apakah memang harus bertemu langsung dengan dokter atau memang bisa dengan pengobatan yang ringan atau pengobatan dari rumah seperti itu. Lalu gue lanjutin ya, aplikasi Halo Dokter ini atau Halo Dokter sendiri berdiri pada tahun 2014 dan sampai saat ini alias per 2020 mereka sudah mendapatkan funding sebanyak 3 kali dengan totalnya sebesar 44,5 juta US dollar. Itu total funding yang udah mereka dapatkan ya. Rinciannya itu di sini yang pertama di tahun 2016 di bulan Agustus mereka mendapatkan pendanaan series A sebesar 2,5 juta US dollar. Kemudian series B-nya di tahun 2017 bulan November sebesar 9 juta US dollar dan yang baru-baru ini pendanaan series C di tahun 2019 bulan Oktober dengan jumlah sebesar 33 juta US dollar. Bisa dibilang nih setiap pendanaannya meningkat dan lumayan drastis ya peningkatan fundingnya. Terus dokternya ada berapa banyak Win yang kerja di Halo Dokter? Jadi bukan kerja di Halo Dokter ya. Halo Dokter itu bekerja sama dengan lebih dari 500 rumah sakit. Jumlah pastinya ya nggak dikasih tahu lah. Dan total dari dokter yang menggunakan aplikasi Halo Dokter itu ada sekitar 20.000 dokter. Lalu usernya berapa banyak Win? Jadi ini klaim dari Halo Dokternya sendiri ya. Dari salah satu artikel mereka mengatakan bahwa per bulannya aplikasi ini diakses oleh 20 juta orang atau 20 juta user. Di mana salah satu karakteristik dari usernya tersebut atau bisa dibilang segmen dari user yang banyak menggunakan aplikasi Halo Dokter ini adalah dari segmen ibu-ibu muda dan juga calon pasutri atau pasangan suami istri. Oke, jadi itu singkatnya pengenalan dari Halo Dokternya. Sekarang gue mau coba menjelaskan fitur-fitur apa aja yang ada di aplikasi Halo Dokter, entah dari web maupun dari apps, karena kedua-duanya sudah gue gunakan dan bisa dibilang ini ibarat review dari gue juga. Fitur utamanya yaitu fitur chat. Oke, jadi fitur chat ini bisa dibilang lebih dominan di aplikasi mobilenya. Artinya fitur chat ini benar-benar kelihatan kayak chat hanya di aplikasi mobilenya. Lalu di webnya itu kayak gimana Win? Di webnya itu fitur chatnya itu lebih ke arah forum. Jadi lo mengajukan pertanyaan, nanti tunggu beberapa saat ada dokter yang menjawab pertanyaan tersebut. Sedangkan fitur chat yang ada di aplikasi mobilenya itu benar-benar kayak chat. Jadi kalian kirim pesannya apa, tunggu beberapa saat dibales, lalu tampilannya juga bentuk chat. Sedangkan yang di web itu benar-benar tampilannya forum. Lalu soal biaya gimana Win? Soal biayanya, fitur chat atau forum yang ada di aplikasi webnya itu tidak berbayar alias gratis. Jatuhnya kayak forum terbuka kan. Sedangkan untuk aplikasi mobilenya itu yang benar-benar jelas ada dua jenis ya. Yang pertama itu fitur chat gratis di mana kita bisa chat langsung dengan dokter-dokter umum. Yang kedua, fitur chat berbayar di mana kita itu bisa ngechat langsung dengan dokter spesialis.
Untuk nominalnya sendiri sekitar 15.000. Gue lihat sih sekitar 15 ribuan semua. Gue nggak tahu apakah itu memang biaya yang disediakan atau masih jatuhnya biaya promo ya. Itu gue belum tahu pastinya. Tapi jika dibandingkan dengan konsultasi langsung dengan dokter yang biayanya sekitar 100 ribuan sampai 250-an, tapi itu udah ketemu langsung dengan dokter, ya bisa dibilang worth it lah kalau misalnya memang cuma buat tanya jawab aja. Lalu ada yang unik di sini yaitu kita bisa mendapatkan fitur chat berbayar ini secara gratis ya dengan menjadi member premium. Loh, member premium apalagi tuh? Jadi kalau lu mau menjadi member premium, lu harus daftar menjadi salah satu proteksinya alias asuransi proteksi yang disediakan oleh Halo Dokter. Dimana setelah gua cek itu ternyata mereka bekerja sama dengan Aksa Mandiri, yaitu salah satu perusahaan asuransi yang bisa dibilang udah lumayan lama lah di Indonesia. Lalu proteksi yang diberikan oleh mereka itu apa? Yang sekilas gue baca adalah biaya rawat inap itu kalian akan ditanggung dengan nominal maksimal 1 juta rupiah. Tapi itu cuma biaya rawat inapnya aja alias biaya kamar. Untuk lengkapnya sendiri pun gue belum tahu karena ketika gue udah apply proteksi yang disediakan oleh Halo Dokter ini, gue juga udah dapat emailnya. Tapi udah 1 bulan, kira-kira gue tanggal 7 Februari, apply-nya sekarang kan udah tanggal 6 ya, par gue bikin podcast ini. Udah mau 1 bulan itu belum ada kabarnya. Gue nggak tahu tuh emang ada masalah di mana, cuma belum jalan sampai sekarang proteksinya. Jadi gue belum jadi member premium di sana. Tapi kalau lu jadi member premium, lu bakal bisa chat dengan dokter spesialis itu gratis. Itu yang gue baca ya dari promo-promo yang mereka sediakan. Lalu fitur selanjutnya adalah fitur buat janji. Nah, fitur buat janji ini tampilan awalnya mirip lah dengan fitur chat itu. Jadi kalian bisa milih dulu dokternya itu mau dokter umum atau dokter spesialis. Nah, gue ambil contoh, gue ngambil dokter spesialis dalam, dimana di situ ketika kita klik salah satu dokternya, nanti bakal ditampilin lokasi prakteknya dan juga jam kerja dokter tersebut. Selain itu juga ada profil dokter. Nah, profil dokter di sini mencakup tindakan medisnya alias spesialisnya dia itu di mana, lalu pengalaman prakteknya di mana saja, dan juga riwayat pendidikan dia. Jadi dia itu lulusan mana alias alumni mana. Tapi yang menarik ya dari fitur buat janji ini adalah dari rate harganya itu juga ditampilin. Seperti yang gue bilang tadi, kalau misalnya konsultasi via chat itu 15.000, di sini jasa konsultasi atau buat janjinya itu jatuhnya jasa kita konsultasi langsung, jadi sekitar 100 sampai 250 ribuan. Dan itu tergantung dari dokternya itu sendiri. Lalu di sini juga ada ulasan alias review ya terhadap dokter yang bersangkutan. Di sini gue lihat ada nama usernya, lalu ada tanggal user tersebut membuat reviewnya dan juga baru reviewnya. Well, oke, ini cukup menarik sih bisa dibilang. Jadi kita tahu referensi ketika kita ingin berkonsultasi dengan dokter yang bersangkutan. Gimana sih cara dia menangani pasiennya yang sebelumnya? Apakah pasien tersebut merasa senang? Bisa dilihat di sini. Secara personal menurut gua fitur ini oke, menarik, tapi akan menjadi recommended dan urgent ketika gua itu sudah menemukan dokter yang pas. Jadi ketika gua udah nemuin satu dokter nih yang pas, gua bisa buat janji dengan dokter itu via aplikasi secara bebas. Tapi kalau misalnya gue belum ketemu dokter yang pas, jatuhnya sih kayak masih milih-milih mana sih yang enak nih buat dicoba konsultasinya. Dan untuk mencoba itu bisa via chat yang fitur gratis atau fitur berbayarnya tadi 15.000 itu. Jadi menurut gue sih kayak gitu ya, tapi nggak tahu yang lain. Mungkin ada yang lebih enak untuk konsultasi secara langsung, monggo bisa dicoba fitur ini. Next fitur selanjutnya itu adalah fitur artikel atau bisa dibilang kayak blognya gitu deh. Nah, ini adalah perbedaan mendasar yang ada di web dan juga yang ada di aplikasi mobile. Nah, untuk yang di web dan juga di aplikasi mobile, untuk artikelnya itu ya bisa dibilang sama lah. Jadi artikelnya ditampilkan per baris gitu. Nah, cuma yang menarik di sini adalah kita bisa menentukan topik ya. Topik apa aja yang pengen kita ikutin atau kita menjadi fokus utama kita. Sehingga artikel yang kita baca itu
benar-benar artikel yang menjadi konsennya kita. Gua rasa sih fitur ini yang menjadi patokan dari Halo Dokter itu untuk menentukan segmen mereka itu sebagian besar dari mana. Itu bergantung dari topik yang dibaca atau dipilih, atau mungkin menjadi topik utama yang menjadi concern dari user tersebut. Tapi yang menarik di sini adalah kita bisa lihat hasil diskusi orang dengan dokter yang bersangkutan. Oke lah, menurut gua kalau di web itu karena dia formatnya itu kayak forum terbuka, apa yang didiskusikan itu bisa dibaca oleh orang lain. Menurut gua sih oke. Tapi kalau yang di aplikasi mobile itu lu bisa baca chat dari dokter dengan salah satu usernya, dan itu ditaruhnya di bagian artikel. Artinya apa yang sudah didiskusikan, apa yang sudah dibicarakan itu menjadi salah satu konten artikel mereka. Gua pernah nyoba chat dan artinya gue paham betul apa yang gue chat itu bakalan menjadi salah satu artikel mereka. Cuma mungkin masalah di sini adalah penggunaan nama dan juga foto yang tetap ditampilkan. Menurut gua sih lebih baik ini automatic di anonim aja. Jangan ditampilkan nama dan juga fotonya, karena kan ini agak sedikit berbau privacy ya. Meskipun banyak orang yang ketika mereka konsultasi itu mereka pakai akun-akun non pribadi, mungkin kayak akun organisasi, akun bisnis mereka lah, namanya juga bukan nama asli mereka, tapi tetap itu kan privacy seseorang menurut gue ya. Dan meskipun ada fitur anonim di sini, jadi ketika dia chat apakah informasi ini boleh disebarkan dengan status anonim gitu, tetap menurut gue lebih baik automatic anonim, atau mungkin lebih mudahnya menggunakan inisial sehingga tetap orang yang bersangkutan tapi pakai inisial sehingga tidak mudah diketahui oleh orang lain gitu. Lalu fitur-fitur yang lain yang bisa dibilang fitur-fitur tambahannya itu mungkin di sini namanya Halo Shop, di mana kita itu bisa mendapatkan diskon ketika kita berbelanja dengan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Halo Dokter. Itu bisa menggunakan aplikasi, kalian bakal dapat diskon. Dan juga ada fitur yang gua cek ini cukup menarik, yaitu rekam medis. Nah ini menarik sih, cuma masih on progress, jadi kita nantikan saja apakah fitur rekam medis itu cukup menarik ya nantinya. Well, oke. Gua rasa itu aja pembahasan di studi kasus kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada info-info menarik dan juga updatean terbaru dari Opsiana Podcast. So tetap stay tune ya di Opsiana Podcast tentunya, karena akan ada episode baru setiap minggunya. Gua rasa itu aja sih. So see you next time di episode selanjutnya. So thank you sudah mendengarkan.